Ada oseng tahu, sayur kikil, sayur kacang panjang, cak kangkung, dan berbagai macam lauk. Tinggal pilih mana yang sesuai selera untuk Anda lahap. Inilah keistimewaan warteg. Kenyang di perut, tak bikin kantong berkerut. Warung Tegal tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Terutama bagi anak kos, pekerja informal hingga karyawan perkantoran yang kerap menjadi penolong setiap datang akhir bulan. Teristimewa jika pemilik warteg secara rela menerima kasbon. Citra warteg yang kumuh, kotor, dan tidak sehat mulai ditepis dengan munculnya warteg-warteg dengan sentuhan modern. 1 dari 40 ribuan warteg yang ada di Jabotabek itu adalah warteg Karisma Bahari. Warteg modern, bersih, dan nyaman. Usaha pertama saya sama calon istri waktu itu, kita pengen istilahnya nanti kalau menikah pengen usaha warteg ya. Ternyata sebelum menikah aku udah punya modal nih, join sama calon mertua saat itu, join. Ya, ternyata bangkrut warung pertama saya tuh. Usaha warteg yang dimulai pada 1997 ini tidak langsung menampakkan hasil. Ya betul, saya masih berjuang benar-benar ya. Apalagi warteg saya juga pertama juga warteg kaki lima juga ya. Jadi dulu malah saya tuh belanja juga emang masih pakai angkot. Ya, saya ngalamin semua. Saya masih pakai angkot. Ntar pulang baru naik ojek. Ya, ojeknya ojek manual kan masih kayak dulu. Jadi benar-benar saya tuh dari bawah sampai itu kendaraan motor aja saya belum punya, Mas. Jadi istri tugasnya masak, aku tugasnya bagian laki-laki ya, istilahnya nanti motong sayuran, belanja ke pasar, ngelayanin, semuanya masih kita suami istri. Kesan kumuh warteg yang melekat dalam benak masyarakat kerap mengganggu jalan usaha dan pikirannya Sayudi. Waktu itu kalau kita ngontrak selalu banyak yang nolak dulu. Karena apa? Dibilangnya kalau buat warteg jangan deh, Mas. Nanti kumuh, nanti kotor. Ya kesannya, jadi aku pikir, oh jadi warteg ini kesannya image orang kotor ya, kumuh. Nah, saya pengen merubah itu. Jadi saya coba tampilannya, saya dindingnya saya keramik. Terus lampunya saya bikin terang. Dulu zamannya dulu ya kakak-kakak saya emang lampunya ya ala kadarnya aja istilahnya kan. Buatnya yang kecil, mungkin buat ngirit setrum bilangnya kan rata-rata kan begitu kan. Jadi aku coba, udahlah. Masalah ngirit ilmu kedua menurut saya. Yang penting penghasilannya bagus ya nanti akan mengikuti. Bermodal ketekunan, warteg Karisma Bahari kian populer dan diterima masyarakat. Hingga akhirnya Sayudi membuka cabang. Ya sebenarnya sih untuk sendiri dulu satu, ya kan kita ada modal lagi satu. Kayak gitu aja terus lama-lama, lah aku capek nih ngelola yang dua ini, aku kasihin temen. Udah kamu dagangin aja. Ya, kamu dagangin aja deh, pokoknya taunya percaya aja, aku bagi dua aja, pokoknya setelah dipotong sewa kontrak, gaji karyawan sudah, bayar listrik udah, sisanya berapa nih, maunya sisa 10 juta, ya udah buat kamu 5, buat saya 5, saya cuma percaya aja itu Mas, tanpa pembukuan zamannya itu, sama sekali tanpa pembukuan. Siapa sih orang yang nggak pengen punya sendiri? Nah saat itulah mulai orang itu, Mas Yudi, saya ngikut Mas Yudi udah punya modal nih, tapi baru 50, bisa nggak bikin warteg? Belum bisa, paling nggak 100 nih Mas, paling nggak 120, 150. Ya udah nggak apa-apa deh, kurangannya nanti nyicil yang seperti tadi saya sebutkan, seperti itu. Dari warung kaki lima, Sayudi sukses membawa Karisma Bahari menjadi bisnis waralaba dengan sistem jual putus. Kalau sudah punya kios, itu kisaran 150 juta. Itu sudah semuanya lengkap. Sudah SDM, sudah modal untuk jualan, sudah kami renovasi, kulkas, TV, perahu, semuanya 100% udah. Itu kalau sudah punya kios ya. Tapi kalau belum, ya kisarannya min plusnya 200. Karena kadang-kadang kita sewa kios kan nggak tahu Mas. Ya kan, sewa kios kan ada yang murah, ada yang menengah, tergantung dia requestnya daerah mana. Kalau daerah-daerah perkantoran otomatis kan sewanya up juga. Coba min plusnya semuanya kisarannya 200 juta. Pandemi COVID-19 turut menghantam bisnis warteg Sayudi. Jumlah pengunjung menurun. Terutama tadi ya di daerah kampus, itu kita biasanya turunnya banyak. Di daerah perkantoran mulai pengurangan. Tapi kalau di daerah pedalaman, dia biasanya turunnya sedikit. Tergantung daerah aja sebenarnya sih. Ya rata-rata sih emang turun, kita akui rata-rata turun. Tapi ada yang turun 5%, 10%. Lah ini yang kalau daerah kampus itu bisa sampai 50% turunnya.
Hantaman COVID-19 tak lantas membuat Sayudi patah semangat. Beragam ujian berat sudah pernah ia lalui sebelumnya bersama sang istri selama 20 tahun membangun warteg Karisma Bahari. Ya intinya kalau pengen usaha ya orang sukses menurut aku adalah orang yang berani sih mas. Orang yang berani. Ya dalam arti bisa berani capek ya kan, berani dihujat orang. Saya siapa sih yang nggak menghujat aku dulunya gitu kan, ada nyampe begini. Ini jangan pantang mundur dan jadi diri sendiri mas.